Jadi kalau ada satu amalan dengan menggunakan hadis dhaiful munjabar, saudara boleh. Siapa bilang nggak boleh? Makanya enak betul, saudara, ada orang seenaknya nyerang-nyerang hadis dhaif. Hadis dhaif digambarkan sangat menjijikkan, najis, kotor. Saudara, hadis dhaif harus dibuang, harus ditinggalkan, nggak boleh diamalkan. Ini ajaran siapa? Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengajarkan begitu. Hadis dhaif itu terbagi-bagi. Ada yang nggak boleh kita amalkan, ada yang boleh kita amalkan. Yang boleh kita amalkan ada syarat-syaratnya. Pelajari dulu itu syarat-syaratnya. Saya yakin yang teriak-teriak itu, saudara, di luar sana nyerang-nyerang hadis dhaif digambarkan sebagai sesuatu yang menjijikkan, najis, kotor, saudara. Enggak, dia belum tuntas belajar ilmu hadisnya. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ya ikhwan, pastikan semua televisi bisa terlihat oleh jamaah. Pada hari ini saya akan memberikan materi yang berasal dari kitab saudara karangan As-Syeikh Muhammad Awwamah dengan judul Hukmul Amal bil Haditsid Dhaif. Hukmul Amal bil Haditsid Dhaif artinya hukum beramal dengan hadis dhaif. Jadi apa sih hukumnya kita mengamalkan hadis dhaif, saudara? Nah, ini sengaja saya susun dalam bentuk slide. Nah, kita buat bagan-bagan. Makanya di sini saya sebutkan tasghir kitab Hukmul Amal bil Hadits Dhaif. Jadi bagaimana kitab ini kita ambil intisarinya, kemudian kita buat syajarah. Kita buat bagan-bagan supaya mudah dipahami. Tapi tentu saja dalam kitab ini nanti ada sedikit tambahan-tambahan yang saya ambil dari kitab karangan guru saya tercinta almarhum wal maghfurullah al-imam al-muhaddits as-sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa an walidih. Yang pertama dari kitab beliau yang singkat, padat, ringkas, jelas, berjudul Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Nah, jadi bagi para pemula yang mau mempelajari hadis, kitab ini sangat bagus. Nah, tipis tapi luar biasa, ringkas, jelas, padat, singkat, sangat manfaat. Nah, kemudian satu lagi ya, juga karangan saya punya guru yaitu Sayyid Muhammad Alwi tadi, yaitu kitab Al-Manhalul Latif fi Usulil Hadits Syarif. Nah, sebetulnya Al-Manhalul Latif ini seperti pengembangan, penjelasan yang lebih luas daripada kitab yang barusan Al-Qawaidul Asasiyah. Nah, ini kitab juga luar biasa. Nah, bagi para mereka yang ingin muta'ammik lebih dalam lagi mempelajari hadis, bisa baca kitab ini Al-Manhalul Latif. Bagi pemula ini sudah cukup Al-Qawaidul Asasiyah. Bagi pemula cukup. Tapi bagi mereka yang ingin mendalami, silakan membaca Al-Manhalul Latif. Nah, di sana ada kutaib. Kutaib yang cukup bagus yang judulnya Al-Juhdul Latif fi Jawazil Amal bil Hadits Dhaif. Al-Juhdul Latif itu satu upaya yang begitu bagus ya ikhwan. Dalam soal amal dibolehkannya beramal dengan hadis dhaif. Ini karangan Syekh Umar
Haji Mubarak Muhammad Bagumri. Nah, ini karangan yaitu Syekh Umar Haji Mubarak Muhammad Bagumri. Ini agak sulit kalau dapat kitabnya di beberapa tempat, tapi ini banyak beredar di Tarim. Nah, ini banyak beredar di Tarim ya kawan. Karena dulu saya juga beli ini di Tarim waktu saya ke sana. Jadi satu kutip, kitabnya kecil tapi luar biasa isinya. Nah, kemudian ada satu kitab lagi yang sangat bagus yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Sidogiri itu salah satu pondok pesantren, sederetan pondok pesantren tertua saudara di Indonesia. Pondok pesantren basisnya warga Nahdliyin, orang-orang NU saudara, luar biasa. Pondok pesantren Sidogiri, Habib Hanif umurnya udah berapa? Ada 300 tahun. Berapa? 280-an tahun usia pondok pesantren Sidogiri. Jadi pondok pesantren tersebut sudah ada sebelum Republik Indonesia ada. Jadi sebelum Indonesia lahir, pondok pesantren itu sudah ada ya kawan. Ya, jadi jangan coba-coba merendahkan keberadaan pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren di Indonesia ini keberadaannya sudah begitu lama, jauh lebih dulu daripada negara kita sendiri ya kawan. Alhamdulillah. Nah, ini satu buku yang luar biasa, dari judulnya aja udah jelas. Jadi dari judulnya aja kita udah paham isinya ya kawan. Apa judulnya di sini? Membela hadis dhaif. Judulnya langsung membela hadis dhaif. Dan gak sampai di situ saudara, juga dan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi membela kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dibuat oleh tim para ustadz dan para alumni santri-santri pondok pesantren Sidogiri. Saya baca, isinya luar biasa dan sangat bagus. Ini menambah khazanah ilmu pengetahuan hadis di kita punya negeri. Kalau tadi yang saya sebutkan, kitab-kitab ini semua dalam bahasa Arab. Nah, tapi kalau ini dalam bahasa Indonesia. Nah, maka itu saya anjurkan bagi mereka yang bisa bahasa Arab, kitab-kitab yang tadi perlu dimiliki, dibaca. Nah, bagi mereka yang nggak bisa bahasa Arab, setidaknya beli kitab ini ya ikhwan. Nah, ini kitab ini dijual. Nah, nanti mungkin Habib Hanif bisa jadi perantara untuk pesan kitab ini atau berikan alamatnya, kontaknya. Beli ya ikhwan, kitab ini bagus. Nah, kenapa saya katakan begitu bagus? Karena di sini beliau bukan hanya, mereka ini bukan hanya membela hadis dhaif saudara, tapi ada secara khusus membela kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab yang menjadi umdah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi sekarang ini muncul orang-orang yang sok pinter saudara, sok berpengetahuan luas, sok ahli hadis, menyerang habis-habisan kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan kitab Ihya Ulumuddin adalah gudang hadis dhaif, gudang hadis maudhu', wah segala macam cercaan. Padahal dalam kitab Ihya Ulumuddin ada ribuan hadis sahih dan hasan yang diriwayatkan Imam Ghazali. Dan ternyata ada beberapa hadis yang dituduh maudhu', ternyata tidak maudhu' ya ikhwan. Dibuktikan dengan beberapa tahrik para imam hadis. Bahkan ada beberapa hadis yang dikatakan dhaif saudara, ternyata dhaif yang boleh diamalkan. Nah, jadi serangan-serangan terhadap kitab Ihya Ulumuddin ini juga termasuk serangan-serangan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu hati-hati, hati-hati. Sekarang ini ada kelompok sok paling Ahlus Sunnah wal Jamaah, paling Islam, paling beriman, paling bertakwa, paling hebat udah ilmu Quran, ilmu hadisnya, paling pintar. Ulama-ulama dulu dianggap bodoh semua ya ikhwan. Nah, sehingga mereka seenaknya menyerang kitab-kitab ulama-ulama baik yang mutaqaddimin yang maupun yang mutaakhirin, termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Nah, maka itu saya katakan sekali lagi, bagi mereka yang bisa beli, hubungi. Ini An-Najah Center Sidogiri, ACS. Silakan. Baik, kita mulai pelajaran kita pelan-pelan ya ikhwan, karena ilmu hadis ini memang agak sedikit ilmu yang ruwet, membutuhkan fokus serius dalam mempelajarinya. Nah, jadi kita mesti pelan-pelan menyampaikannya kepada jamaah. Mudah-mudahan
kita bisa memahaminya dalam waktu yang singkat ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ya kawan, kita mulai aqsamul hadis min haitsul quwwah, yaitu macam-macam hadis dari segi kekuatannya. Jadi hadis itu beraneka ragam. Saudara, ada hadis, macam-macam hadis dari segi jumlah perawinya. Ada juga hadis macamnya dari segi kekuatannya. Macam hadis dari segi kekuatannya ada 3. Yang pertama al-hadisus sahih, hadis sahih. Yang kedua al-hadisul hasan, hadis hasan. Yang ketiga al-hadisud dhaif. Ada ulama yang menambahkan hadis dari segi kekuatan ada 4. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ditambah satu lagi hadis maudhu, hadis palsu. Tapi kebanyakan ulama melihat hadis palsu itu bukan macam hadis, karena dia bukan hadis. Hadis palsu itu bukan hadis, ya kawan. Nah maka itu di pelajaran ini hadis maudhu kita buat pada pasalnya tersendiri. Nah, karena memang hadis maudhu, hadis palsu bukan hadis pada hakikatnya. Nah, sehingga kembali bahwa hadis itu ada 3 macam berdasarkan kekuatannya. Ada hadis yang disebut sahih, ada hadis yang disebut hadis hasan, ada hadis yang disebut hadis dhaif. Kita berkenalan dulu. Nah sekarang hadis sahih dan hadis hasan itu ada syaratnya. Nah, jadi bagi para pemula yang mau belajar ilmu hadis, ringkes saja. Kenali dulu syarat hadis sahih itu apa, syarat hadis hasan itu apa. Jadi gimana sih sifat-sifat hadis sahih, sifat-sifat hadis hasan? Mari kita lihat. Yang pertama, syarat hadis sahih ittisalus sanad, sanadnya nyambung. Berarti kalau ada hadis sanadnya tidak nyambung, bisa dipastikan bukan hadis sahih. Jadi syarat hadis sahih sanadnya mesti nyambung. Apa sih sanad? Saudara, sanad itu saudara yaitu silsilah para perawi. Dari Nabi didengar sahabat, dari sahabat menyampaikan ke tabi'in, tabi'in menyampaikan ke tabi'in, dan terus ke bawah sampai dibukukan oleh ahli hadis, ya kawan. Nah itu dari si ahli hadis dapat dari gurunya, dapat dari gurunya, dapat dari gurunya, sampai dari Nabi. Itu namanya sanad. Nah, kira-kira jelas gak? Nah sanad itu mesti nyambung, saudara, nggak boleh putus. Jangan nanti ada perawi si A tahu-tahu dia sebut bahwa dia dapat dari sahabat Nabi, padahal dia tabiin bukan, tabiin bukan, ketemu sahabat nggak pernah. Nah, jadi ada perawi yang dihilangkan. Nah itu hadis-hadis semacam itu saudara tidak sahih. Hadis yang sahih harus nyambung sanadnya dari si perawi saudara yang membukukan hadis tersebut atau meriwayatkan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah turrawi, para perawi yang ada dalam sanad tadi. Nah, dalam sanad kan ada perawi tuh, dari gurunya, guru dari gurunya, sampai ke sahabat, sampai ke Nabi. Nah para perawi itu harus adil. Maksudnya adil apa? Ya dia harus orang yang soleh, beriman, bertakwa, orang baik, bukan pendusta, bukan pembohong, bukan ahli maksiat. Nah ini hebatnya ilmu dalam Islam. Gak ada nih, agama lain gak punya nih ya kawan. Agama lain gak punya nih, cuman Islam yang punya. Bagaimana setiap hadis yang diceritakan katanya Nabi berkata begini, Nabi berkata begitu, dulu Nabi begini, dulu Nabi begitu, oh rambut Nabi begini, mata Nabi begini. Apapun yang berkenaan dengan Nabi diceritakan kepada kita harus melalui perawi yang baik dan harus nyambung. Nggak ada agama lain punya begini ya kawan. Subhanallah.
Makanya jangan terlalu banggalah dengan ilmu-ilmu di luar Islam ya kawan. Jangan terlalu banggalah dengan mengutip ungkapan-ungkapan dari orang-orang di luar Islam ya kawan. Seperti kelihatannya kalimat-kalimat mereka udah hebat banget, lebih daripada ungkapan para ulama sampai nabi kita. Saudara, enggak begitu. Di Islam enggak sembarangan, saudara. Semua ada sanadnya, nyambung, dan perawinya harus jujur, amanat, adil, saudara. Bukan pembohong, nggak pernah maksiat, nggak pernah berdusta. Ketahuan aja dia pernah bohong, saudara, maka hadisnya nggak sahih. Ketahuan aja, saudara, dia berbuat maksiat, hadisnya tidak sahih. Nah, jadi hadis sahih, yang pertama sanadnya nyambung, yang kedua para perawinya bagus, adil ya kawan. Bukan satu perawi, semua perawi harus adil. Oh, perawi pertama adil, kedua adil, ketiga adil, keempat kadzab, pembohong, nggak diterima, saudara. Kira-kira jelas tidak? Rapi tidak ilmu sanad? Rapi, dalam Islam nggak sembarangan. Terus yang ketiga, saudara, tamam dokter rawi, hafalan si pengrawi tamam, sempurna, mantap. Jadi pokoknya dia meriwayatkan hadis, saudara, udah nggak pernah salah, baik nyebut sanadnya maupun nyebut matannya, saudara. Nah, jadi supaya kita jangan lupa ulama-ulama kaum muslimin ini, saudara, di mana-mana banyak yang hafalannya kuat. Al-Quran 30 juz dia hafal, ribuan hadis dia hafal, hafalnya sama sanad-sanadnya lagi ya kuat. Jadi kalau ada tamam dokter rawi, hafalan si perawi tadi betul-betul tamam, atau saudara, apalagi kalau si perawi tadi, saudara, mengikat hafalannya dengan tulisan. Dia tulis juga semua hadis yang direwatkan, ditulis dalam satu buku ya Pak. Nah, supaya menjaga jangan sampai dia lupa, jangan sampai dia salah. Oh, lebih mantap lagi itu. Nah, jadi hadis sahih itu harus begini perawinya. Nggak boleh dia pelupa ya kawan. Jadi betul-betul mantap, dan kalimatnya harus percis sebagaimana disabdakan oleh Nabi, tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, ya, kalau kita dapatkan begitu, itu namanya hadis sahih. Jadi nggak sembarangan bilang ini hadis sahih, itu hadis sahih, saudara, tanpa syarat. Nggak ada syarat. Nah, jelas tidak kira-kira? Baik, dokter rawi, jadi tamam dokter rawi. Kemudian yang ketiga, al-khulu minas suzuz, dia harus bersih daripada sifat suzuz. Nah, nanti kita terangkan apa sih itu suzuz, saudara. Nah, jadi kadang-kadang begini, sanadnya nyambung, para perawinya bagus, adil, hafalannya juga bagus-bagus, mantep-mantep semua. Tapi ternyata riwayatnya bertentangan dengan riwayat perawi yang lebih kuat dari dia ya. Nah, dia udah bagus deh meriwayatkan hadis, sanadnya udah nyambung, saudara, adilnya juga luar biasa, hafalannya juga udah sangat mantap. Tahu-tahu riwayatnya bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih kuat dari dia, baik bertentangan dalam sanad maupun bertentangan dalam matan. Itu disebut suzuz atau disebut hadisun syadz. Nah, jadi hadis sahih itu nggak boleh. Nah, walaupun sanadnya nyambung, perawinya adil, hafalannya mantap, belum tentu dia sahih. Kalau ternyata ada syadz, kalau ternyata bertentangan dengan hadis perawi lain yang lebih bagus, lebih kuat, lebih mantap daripada dia, nah itu kesahihannya bisa gugur ya ikhwan. Dia seharusnya dia menjadi hadis sahih menjadi tidak sahih. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi teliti ulama-ulama hadis, diperiksa. Oh, ini orang sama-sama bagus, kok hadisnya bertentangan? Oh, diperiksa, mana yang lebih bagus? Oh, ini lebih kuat, ini lebih adil, ini lebih masya Allah. Nah, walaupun yang ini juga bagus, saudara, itu yang akan ditamakan adalah yang lebih kuat, lebih adil, saudara. Yang lebih bagus, yang lebih mantap itu yang akan diutamakan. Jadi hadisnya yang seharusnya sahih menjadi hadis syadz. Baik, yang kelima, saudara, al-khulu minal illah.
hadis itu juga harus bersih dari kejanggalan, dari celah, saudara. Nah, kadang-kadang satu hadis udah ditemukan nih, sanadnya udah nyambung, rawinya udah bagus, hafalannya udah mantep, juga bertentangan dengan riwayat daripada perawi yang lain. Tahu-tahu ada celah, ada keganjilan, saudara. Nah, itu yang membuat hadis tersebut yang harusnya sahih menjadi tidak sahih. Hanya saja memang syarat yang kelima ini sebagaimana diakui oleh para ulama, jarang sekali ulama-ulama hadis yang menguasai nomor 5 ini, saudara. Ini cuma begawan-begawan hadis, berpengkot ilmu hadis yang menguasai ini, ya ikhwan. Nah, jadi ternyata dari sekian banyak, saudara, ratusan para perawi hadis, hanya beberapa saja yang menguasai nomor 5. Jadi ini betul-betul satu ilmu khusus yang Allah berikan kepada ulama-ulama hadis, saudara, yang Allah pilih, yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah, teliti, fokus, serius di dalam menyaring hadis, sehingga mereka mempunyai kemampuan ini. Nanti insya Allah pada babnya akan kita perkenalkan siapa sih ulama-ulama yang begitu terkenal, begawan udah dalam ilmu hadis, saudara, yang menguasai syarat kelima ini. Nanti akan kita sebutkan insya Allah. Nah, jadi kalau suatu hadis memenuhi 5 syarat ini, itulah yang disebut haditsun sahih. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekarang, jadi suatu hadis mau disebut sahih ada syaratnya gak? Syaratnya ketat tidak? Ketat, saudara, nggak sembarangan. Itu hebatnya para ulama hadis kita, saudara, sepanjang zaman. Dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang ini, semua ucapan Nabi, perbuatan Nabi, cerita tentang Nabi terekam, saudara, sampai kepada kita, dan ribuan yang memenuhi daripada kelima syarat ini. Dan itu merupakan hadis sahih. Artinya hadis sahih pasti benar, memang Nabi melakukan itu, memang Nabi mengatakan itu. Jadi kalau udah hadis sahih, nggak perlu kita ragukan lagi, ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat hadis hasan. Hadis hasan ini, saudara, sedikit di bawah sahih. Karena itu syarat pertamanya sama, ittisalus sanad. Sanadnya mesti nyambung. Syarat kedua juga sama, adalatul rawi. Si rawi itu harus adil, harus orang baik, bukan orang yang cacat meral, saudara. Kemudian yang ketiga, ini yang beda. Yang ketiga, khafifu dhabtir rawi. Khafifu dhabtir rawi. Nah, artinya hafalan si rawi ini tidak sebagus daripada perawi hadis sahih. Tapi bukan lupa, bukan. Dia hafal juga, tapi hafalannya sedikit di bawah yang sebelumnya. Apa yang begitu dikatakan oleh ulama ya? Jadi ulama-ulama itu murid-murid dari para guru-gurunya lihat, oh kalau guru yang ini hadis mantap banget, sekali sebut selesai, nggak pakai diulang. Tapi kalau guru yang ini nyebut satu hadis diulang dulu 2-3 kali. Kadang-kadang pertama belum tepat, diulangi 2-3 baru tepat, ya Pak. Jadi bukan lupa, bukan. Nah, jadi ada kepiawaian orang, saudara, cerdas, cepat dia di dalam mengemukakan hafalan, ada yang agak sedikit lambat, ya. Nah, itu mempengaruhi nilai hadis. Nah, syarat yang keempat sama, tidak boleh ada sudut. Syarat yang kelima juga sama, tidak boleh ada ilham. Jadi syarat hadis sahih dan hadis hasan yang empat sama. Nomor 1, 2, 4, 5 sama. Bedanya hanya satu. Yang satu hafalannya sangat kuat, satu lagi hafalannya kuat. Kuat sama sangat kuat beda tuh. Nah, hafalannya kuat, yang ini sangat kuat. Jadi hadis sahih lebih kuat daripada hadis hasan. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga, al-hadisud dhaif. Mari kita sebut hadis dhaif. Hadis dhaif ialah huwal haditsul ladzi lam tajtami fihi sifatus sahih wala sifatul hasan.
Jadi kalau ada satu hadis enggak memenuhi syarat yang di atas tuh, 5 syarat sahih, 5 syarat hasan. Jadi ada hadis yang enggak memenuhi itu, saudara, maka dia adalah hadis dhaif. Nah, dipastikan dia adalah hadis dhaif. Contoh, syarat pertama, sanadnya mesti nyambung. Dia enggak nyambung, maka hadis dhaif. Yang kedua, hadis sahih hasan, syaratnya rawinya mesti adil, mesti orang baik. Ternyata perawinya nggak bagus akhlaknya, cacat moral, itu hadis dhaif. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata dia pelupa, sering lupa. Itu juga ciri daripada hadis dhaif. Nah, ternyata dia ada sad, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Itu juga ciri hadis dhaif. Jadi yang enggak memenuhi syarat sahih dan syarat hasan, itulah yang disebut hadisun dhaif. Kira-kira sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Ini kesian yang enggak bawa catatan ini. Nah, mesti Ahmad pernah mengatakan, Imam Ahmad Ibn Hanbal ini, saudara, hafalannya kuat. Ada puluhan ribu lengkap dengan matan dan sanad beliau hafal di kepalanya. Tapi setiap beliau ngajar selalu bawa kitab. Setiap beliau menyampaikan hadis hafalannya tetap beliau buka kitab. Artinya apa? Untuk jaga-jaga, takut-takut terpleset, salah, insilakul lisan. Dan gak sampai di situ. Setiap beliau dengar satu hadis, saudara, dari guru yang manapun langsung beliau catat. Nah, makanya Imam Ahmad ini terkenal. Kalau dia pindah rumah dari satu rumah ke rumah lain, itu kitabnya bisa ada beberapa unta yang bawa ya, kawan. Jadi kitabnya tuh ada di pundak unta begitu banyak. Pindah kemana aja dia pergi dibawa kitab-kitab catatannya, sudah. Nah, kalau dulu kan kitab bukan kayak sekarang, kita tinggal beli di toko. Dulu nggak ada toko, yang mau punya kitab ya nulis sendiri. Apalagi kalau pindah, ya ahlan wa sahlan, ya marhaban. Beliau asalnya dari Mekah dan kini tinggal di Madura. Nah, mudah-mudahan kehadiran beliau menjadi penyebab lebih banyaknya turun rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sekali lagi, inilah 3 macam hadis. Nah, ditayangkan lagi, coba live, ditayangkan terus, dia punya slide-nya. Nah, sampai di sini jelas semua ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, masih soal hadis dhaif. Dengan definisi yang serupa ya, kawan. Kadang-kadang hadis dhaif juga disebut huwal hadisul ladzi, yaitu hadis yang lam tatawaffar, saudara, yang belum mencukupi fi isnadihi au matnihi au matanihi, yaitu yang tidak mencukupi di dalam sanad ataupun matannya sifatul hadisil makbul, sifat-sifat hadis yang makbul. Maksudnya makbul, sahih dan hasan. Hadis sahih dan hadis hasan itu hadis yang makbul. Nah, sekarang tadi kita udah kenalan dengan sanad. Sekarang kita kenalan dulu dengan matan. Sanad itu silsilah perawi dari Nabi
saudara, kepada yang meriwayatkannya. Itu namanya sanad. Nah kemudian kalau matan itu redaksi hadisnya. Contoh, saudara, an fulan dan seterusnya sampai tabiin, sampai sahabat, kemudian dari Nabi menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Nah, innamal a'malu binniyat itu redaksi hadisnya. Itu yang disebut matan. Kira-kira jelas tidak? Redaksi hadisnya apa sih yang diceritakan? Oh, diceritakan bahwa Nabi rambutnya begini dan begitu. Nah itu matan ya. Isi hadisnya itu disebut matan. Silsilah perawinya itu disebut sanad. Baik. Generasi ke generasi dalam periwayatan hadis. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan terus ke bawah. Itu ada generasinya, ada jenjangnya. Nah, generasi atau tingkatan, tingkat sahabat, tingkat tabi'in itu disebut tabaqah, tabaqatus sanad, tingkatan-tingkatan sanad. Jadi perawi itu tingkatannya nggak sama. Ada perawi tingkatan sahabat seperti Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, itu semua sahabat, itu satu tingkatan sahabat. Kemudian ada tingkatan tabi'in, murid-murid sahabat. Nah itu disebut tabaqah. Jadi kalau ditanya apa itu sanad hadis, tadi sudah kita sebut silsilah perawi hadis. Apa itu matan hadis? Matan hadis adalah isi redaksi bunyi hadisnya. Apa itu tabaqat sanad? Tabaqat sanad adalah tingkatan perawi hadisnya. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah sekarang jadi jelas bahwa hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sahih atau syarat hasan. Atau dengan kata lain, hadis dhaif hadis yang tidak memenuhi syarat hadis yang makbul, saudara. Nah, hadis yang makbul itu yang mana sih? Yuk mari kita lihat macamnya. Aqsamul hadisil makbul. Macam-macam hadis yang makbul. Satu, al hadisus sahih li dzati. Hadis yang sahih dengan zatnya. Artinya dia berdiri saja udah sahih. Dia sahih bukan karena penguatan dari hadis yang lain, tidak. Jadi dia sahih dengan zatnya sendiri. Artinya betul-betul dia penuhi itu syarat yang tadi kita sebutkan, saudara. Tapi ada juga yang kedua, al hadisus sahih li ghairi. Saudara, jadi kalau dia berdiri sendiri mungkin dia hadis hasan, saudara. Jadi hadis kalau berdiri sendiri bisa sahih bisa hasan. Nah, hadis yang berdiri sendiri sudah sahih itu namanya sahih li dzati. Tapi hadis sahih yang menjadi sahih karena selainnya, saudara, nah ini dia menjadi sahih, naik tingkatannya. Tadinya dia hadis hasan, tapi karena berkumpul beberapa hadis hasan, saudara, saling menguatkan satu sama lainnya, naik pangkatnya menjadi sahih li ghairi. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi ada yang memang sahihnya mandiri dari diri sendiri, ada yang sahihnya karena ada penguatan-penguatan, saudara. Yang ketiga, al hadisul hasan li dzati. Ada hadis yang memang secara zatnya sendiri dia sudah hadis hasan, dia memenuhi syarat-syarat hadis hasan, saudara. Itu disebut hasan li dzati. Tapi ada, saudara, beberapa hadis, saudara, yang bisa jadi dipertentangkan. Ada yang bilang dia hasan, ada yang bilang dia dhaif, saudara. Tapi ternyata banyak riwayatnya saling menguatkan. Nah, itu pangkatnya bisa naik. Naik jadi hasan li ghairi. Nah, ini baik hadis sahih li dzati, hadis sahih li ghairi, hadis hasan li dzati, hadis hasan li ghairi. Semuanya
adalah hadisun makbul. Semua ini adalah hadis yang makbul. Nah, di tengah para ulama ada tambahan yang kelima, saudara. Nah, ini yang kelima nih, yang pada nantinya akan menjadi bahasan para ulama-ulama yang fokus pada hadis dhaif. Yaitu yang kelima, saudara, ad-dhaiful munjabar. Saudara, hadis dhaif, saudara, yang tadinya dia dhaif, saudara, tapi irtaqa, naik, dia punya derajat, saudara, menjadi hadis hasan. Karena apa? Bil mutaba'at awis syawahid. Karena adanya mutaba'at atau syawahid. Sebetulnya dia hadis dhaif, tapi karena dia mendapat penguatan melalui mutaba'at atau melalui syawahid, dia naik pangkatnya menjadi hadis hasan, saudara. Nah, ini disebut ad-dhaiful munjabar. Banyak ini hadis seperti ini, saudara, dan ini diamalkan oleh banyak ulama. Nah, apa itu mutaba'at? Saudara, al-mutaba'at hiya riwayat muayyidah, riwayat-riwayat hadis yang menguatkan, saudara, isnadiyah, saudara. Artinya riwayat-riwayat lain yang menguatkan hadis sahih, hadis dhaif tersebut melalui sanadnya. Sebetulnya hadis itu dhaif, sanadnya nggak nyambung, tapi ada hadis-hadis lain yang isinya serupa atau mirip-mirip, sanadnya nyambung semua, saudara. Yang itu nggak nyambung, tapi yang lain nyambung, isinya sama. Jadi sanad-sanad ini bisa menguatkan hadis yang barusan. Ada dirosahnya tersendiri. Selama dipelajari, oh ini sebetulnya sanadnya nyambung, cuman perawi ini nggak nyebutin di tobakot yang ini dan tobakot yang ini, tapi di hadis lain disebutkan sebetulnya tobakot ini dan itu ada perawi yang lain, saudara. Nah, jadi kalau terjadi hal seperti itu namanya mutaba'at. Dengan mutaba'at yang tadinya dhaif naik tingkatannya menjadi hasan. Ini yang disebut ad-dhaiful munjabar. Lalu syawahid itu apa? Nah, kalau syawahid, riwayat hadis-hadis yang lain, saudara, yang menguatkan hadis dhaif tersebut dari segi matannya. Nah, kan tadi kita sebut ada segi sanad, ada segi matan, saudara. Hadis itu sebetulnya dhaif, saudara, tapi ternyata ada riwayat-riwayat yang lain, saudara, yang menguatkan, dia punya matannya. Kalau tadi menguatkan sanadnya, ini menguatkan matannya, saudara. Maka yang menguatkan matan tadi, yang menguatkan sanad tadi disebut mutaba'at, yang menguatkan matan disebut syawahid. Nah, dengan adanya mutaba'at atau syawahid, sebuah hadis dhaif bisa naik derajatnya. Nah, jadi hadis dhaif yang naik derajatnya, saudara, menjadi hadis hasan, itu disebut dhaiful munjabar. Nah, kira-kira jelas ya sampai di sini. Ini hari lumayan nih, belajar pada bekerut semua, saudara. Makanya kalau belajar bawa buku, bawa pulpen. Nah, saya lanjutkan yang tadi. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mengatakan apa, saudara? Qayyidul ilma bil kitabah. Nah, itu kalimat yang sangat populer dari beliau. Qayyidul ilma, ikatlah ilmu itu, kata Imam Ahmad, bil kitabah, dengan tulisan. Walaupun kita penghafal kuat, walaupun kita menguasai aneka ragam ilmu, hebat sudah ngajar nggak pakai kitab, saudara, tapi satu saat, saudara, ingatan kita akan mulai berkurang. Satu saat mungkin kita sakit, memori kita sulit untuk dikorek, ya ikhwan. Satu saat kadang-kadang mulakbat, saking kebanyakan ilmu kita mulakbat, ketuker-tuker itu pendapat, ya ikhwan. Yang mestinya kita bilang pendapat Abu Hanifah, kita bilang Imam Malik punya. Yang mestinya Imam Malik, kita bilang Syafi'i punya.
mulakbat ya ikhwan. Nah, untuk menghindarkan hal-hal yang semacam itu, untuk menjaga zakirah, menjaga memori kita, maka biasakan sudah ilmu itu ditulis. Nah, jangan nggak ditulis ya ikhwan. Baik, sampai di sini kita lanjutkan. Jadi kita udah kenal ini. Nah, jadi hadis-hadis yang dimaksud makbul ini dia. Tadi kita sebut ada hadis sahih, hadis hasan, itu hadis makbul. Nah, cuman dirinciin di sini. Hadis sahih ada dua, li dzati dan li ghairi. Hadis hasan ada dua, li dzati dan li ghairi. Bahkan hadisul makbul ditambah satu lagi, yaitu ad-dhaiful munjabar. Jadi kalau ada satu amalan dengan menggunakan hadis dhaiful munjabar, saudara boleh. Siapa bilang nggak boleh? Makanya enak betul, saudara, ada orang seenaknya nyerang-nyerang hadis dhaif. Hadis dhaif digambarkan sangat menjijikkan, najis, kotor. Saudara, hadis dhaif harus dibuang, harus ditinggalkan, nggak boleh diamalkan. Ini ajaran siapa? Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengajarkan begitu. Hadis dhaif itu terbagi-bagi. Ada yang nggak boleh kita amalkan, ada yang boleh kita amalkan. Yang boleh kita amalkan ada syarat-syaratnya. Pelajari dulu itu syarat-syaratnya. Saya yakin yang teriak-teriak itu, saudara, di luar sana nyerang-nyerang hadis dhaif digambarkan sebagai sesuatu yang menjijikkan, najis, kotor, saudara. Enggak, dia belum tuntas belajar ilmu hadisnya. Kalau dia tuntas belajar ilmu hadisnya, walaupun untuk diri dia tidak mau amalkan itu hadis dhaif, tapi enggak akan dia sesumbar mengatakan hadis dhaif itu penggunanya sesat, dol, kafir, musyrik, masuk neraka, berbohong atas nama Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Nah, itulah sebabnya kenapa hari ini kita membahas persoalan hadis dhaif ini, saudara. Baik, kita masuk yang berikutnya. Tadi kita sudah bicara tentang hadis sahih maupun hasan harus bersih dari suzuz. Nah, suzuz itu dalam ilmu hadis disebut juga an-nakarah. Mari kita lihat, saudara. Kita akan berkenalan dengan an-nakaratul isnadiyah wal matniyah. Jadi nakarah itu ada dua. Ada nakarah dalam sanad, ada nakarah dalam matan. Nah, jadi yang disebut nakarah itu apa? Mari kita lihat, perhatikan. An-nakarah hiya suzuz. Yang dimaksud dengan nakarah itu adalah suzuz yang tadi kita cerita. Nah, dia wahya nau'an, dan dia ada dua macam. Yang pertama al-isnadiyah dan yang kedua al-matniyah. Ada dari segi sanad, ada dari segi matan. Cuman kalau suzuz atau nakarah yaitu di dalam matan, itu asyad, itu lebih parah dibandingkan suzuz di dalam sanad, ya ikhwan. Makanya situ ditulis innasani asyaddu minal awal. Jadi nakarah suzuz di matan itu lebih berat, lebih parah dibandingkan suzuz dalam sanad, ya ikhwan. Nah, lalu apa sih maksudnya nakara isnadiyah, suzuz dalam sanad itu apa sih? Hiya mukhalafatur rawi dhaif lirawil qawi. Suzuz itu, saudara, adalah berselisihnya seorang perawi, saudara, yang lemah kepada perawi yang kuat, atau berselisihnya perawi yang kuat kepada yang lebih kuat, saudara. Ma'a adami imkanil jama'. Sementara kedua hadis yang bertentangan tadi nggak bisa digabungkan. Kalau masih bisa digabungkan, saudara, berarti suzuznya bisa terselesaikan. Nah, tapi kalau nggak bisa digabungkan, oh ini udah nggak mungkin digabungkan. Yang ini bicara A, yang ini bicara B, ini utara, ini selatan, ini bilang haram, ini bilang halal, udah nggak bisa itu digabungkan, ya ikhwan. Nah, kalau udah nggak bisa digabungkan, maka berarti ada suzuz di sana. Tapi kalau masih bisa digabungkan, berarti masih ada solusi untuk mengatasi nakarahnya, ya ikhwan. Lalu kalau nakarah matniyah apa itu? Mukhalafatul matan, saudara, lil mutunil ukhra al muttasilah bil masalah.
Jadi bagaimana suatu matan bertentangan dengan matan-matan yang lain yang berhubungan dengan persoalan. Nah, ini biasanya ada hadis-hadis dikumpulkan dalam satu bab, itu disebut ahaditsul bab. Nah, hadis dalam satu bab ini dikumpulkan, saudara, ternyata ada satu hadis yang beda sendiri matannya, bunyinya. Yang lain sepakat mengatakan hukumnya A, yang ini satu mengatakan B, bertentangan, saudara. Nah, maka lihat, bisa digabung nggak? Ini pendapat. Nah, kalau bisa digabung, saudara, maka selesai, sasnya ada solusi. Tapi kalau nggak bisa digabung, saudara, maka yang sas tadi tertolak. Nah, itu persoalan suzuz. Jadi sekali lagi kita lihat, ulama hadis tuh teliti, nggak sembarangan ya ikhwan, sangat teliti di dalam menyaring hadis-hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada pernyataan menarik, saudara. Ini jadi ilmu buat kita. Saya nukilkan langsung dari kitab Syekh Muhammad Awwama. Beliau mengatakan dalam kitabnya ini, pada saat beliau mengambil kesimpulan-kesimpulan, beliau katakan anna kulla isnadin zahiruhu sihha la yuqbalu illa idza salima minan nakaratil isnadiyah wal matniyah. Jadi anna kulla isnadin, sesungguhnya setiap sanad, zahiruhu sihha, zahirnya kelihatan sahih, udah benar, la yuqbal, tetap belum bisa diterima, illa, kecuali idza salima minan nakaratil isnadiyati wal matniyah. Itu yang tadi saya jelaskan, saudara. Ada satu sanad, zahirnya udah sahih, nyambung sanadnya, adil perawinya, mantap hafalannya, saudara. Nah, itu kan kelihatannya udah sahih itu. Tapi belum, la yuqbal, belum bisa diterima. Jangan vonis sahih dulu. Illa, kecuali idza salima, kalau dia selamat, lolos minan nakaratil isnadiyah wal matniyah, kecuali kalau dia lolos dari suzuz, lolos dari nakarah, saudara. Wa kadzalika, kata Syekh Muhammad Awwama, wa kadzalika, demikian juga halu kulli isnadin, setiap sanad yang zahirnya dhaif, zahirnya dhaif, la yuraddu, saudara, jangan ditolak dulu, sebentar, saudara. Idza kana li dha'fihi, kalau terhadap kedhaifannya, muayyadat isnadiyah wa matniyah. Jadi kalau hadis nih zahirnya dia dhaif, mungkin sanadnya nggak nyambung, atau adil perawinya kurang, atau apa nama enggak, hafalannya kurang, bukan adilnya, saudara, hafalannya kurang, saudara. Kelihatan sih ini dhaif ini. Tunggu, jangan ditolak dulu, saudara. Saudara, jangan ditolak dulu, saudara. Kenapa jangan ditolak, saudara? Bisa jadi dia punya muayyadat, dia punya muayyidat, saudara. Maksudnya muayyidat apa? Itu yang tadi kita jelaskan, mutabaat dan syawahid. Nah, kalau ternyata dia punya mutabaat, dia punya syawahid yang menguatkan, dia punya hadis, tadi kita sudah bilang, yang dhaif bisa naik derajatnya, yang tadi mestinya ditolak menjadi diterima. Kira-kira jelas tidak? Jadi setiap hadis yang zahirnya sahih, periksa dulu ada suzuz gak. Kalau nggak ada suzuz, baru ambil. Kalau ada suzuz, nggak boleh diambil walaupun zahirnya sahih. Kalau ada hadis yang zahirnya dhaif, ya ikhwan, jangan ditolak dulu, lihat dulu, saudara. Ada mutabaat gak? Ada syawahid gak? Ada yang menguatkan gak? Kalau ada yang menguatkan, bisa jadi dhaifnya naik jadi hasan. Kecuali setelah diperiksa nggak ada yang menguatkan, saudara. Nah, kalau udah nggak ada yang menguatkan, zahirnya dhaif, nggak ada menguatkan, nggak ada mutabaat, nggak ada syawahid, maka hukumnya adalah dhaif. Jadi untuk menentukan sahih dhaif, sekali lagi
perhatikan syarat-syaratnya. Nah, karenanya beliau mengatakan, saudara, innal ahaditsad dhaifah, sesungguhnya hadis-hadis dhaif, allati taqawwat, yang menjadi kuat, bisyawahidiha, dengan sawahidnya, wa mutaba'atiha, dan dengan mutaba'ahnya, katsiratun jiddan, banyak. Nah, makanya hati-hati kalau menyerang hadis dhaif. Di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Awwama dalam kitab-kitab hadis itu yang menghimpun ratusan ribu hadis, saudara, banyak dijumpai hadis-hadis yang tadinya dhaif kuat gara-gara ada mutabaat dan syawahid. Periksa dulu, oh iya betul ini hadis memang dhaif, tapi dia punya mutabaat, dia punya syawahid. Periksa, saudara. Nah, kadang-kadang mutabaat syawahid itu, saudara, di satu kitab, saudara, penulis hadisnya mengaku ini hadis dhaif. Jangan langsung kita vonis penulis hadisnya udah ngakui itu dhaif, langsung kita tolak. Tunggu dulu, lihat kitab lain. Kadang-kadang di kitab tersebut mutabaat dan syawahidnya nggak ditulis. Tahu-tahu mutabaat syawahidnya ada di kitab lain, saudara, yang menjelaskan bahwa hadis itu tuh dhaif tapi naik jadi hasan karena ini loh mutabaatnya, ini loh syawahidnya. Nah, makanya untuk menekuni ilmu hadis semacam itu kita mesti banyak baca kitab-kitab hadis. Kalau cuman baca 1-2 kitab hadis terus tahu-tahu mau apa namanya menjarah wa ta'dil para perawi, dari mana datangnya, saudara? Baru baca 1-2 kitab hadis tahu-tahu udah ingin memberikan penilaian terhadap suatu hadis, nggak bisa. Karena kitab hadisnya ada ribuan. Bisa jadi di sini hanya disebut dhaif, tahu-tahu di kitab yang lain disebut ada mutabaatnya, tahu-tahu di kitab yang lain lagi ada syawahidnya, saudara. Nah, jadi ini ilmu unik yang memang memerlukan fokus serius yang luar biasa. Kita lanjutkan. Innal ahaditsad dhaifah allati taqawwat bisawahidiha wa mutaba'atiha katsiratun jiddan. Sesungguhnya hadis-hadis dhaif yang menjadi kuat karena syawahid atau mutaba'atnya, katsiratun jiddan, sangat banyak. Jadi sangat banyak hadis-hadis dhaif yang menjadi kuat lantaran mutaba'at dan syawahid. Kemudian selanjutnya, lakinnal ahadits sahihah wal hasanah, akan tetapi hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang hasan, allati waqa'atil manakir fi mutuniha, yang kemudian dia terkena suzuz dalam matannya, saudara. Jadi ada hadis-hadis sahih, hadis-hadis hasan, saudara, yang setelah diperiksa ada suzuz, ada yang begitu. Akan tetapi ada dan ditolak. Tadinya dia sahih, ketahuan ada suzuz, akhirnya dia jadi dhaif, dia ditolak. Ada, bukan nggak ada, tapi yang begini qalilatun jiddan, sangat sedikit. Nah, jadi hadis sahih sama hadis hasan yang didhaifkan karena suzuz sangat sedikit, tapi hadis dhaif yang dikuatkan lantaran mutabaat dan syawahid sangat banyak. Nah, makanya di sini memberi peringatan kepada kita, hati-hati di dalam menilai suatu hadis, saudara. Baik, sekarang saudara kita mau tahu lebih jauh tentang hadis dhaif. Aqsamul hadits dhaif, saudara. Dhaif itu dibagi menjadi 3 dari segi kekuatan tingkatan derajatnya. Yang pertama, ad-dhaiful yasir, dhaif yang ringan. Yang kedua, ad-dhaiful mutawassit, dhaif yang sedang. Yang ketiga, ad-dhaifus syadid, dhaif yang berat, ya ikhwan. Nah, jadi kalau kita belajar fikih ada pelajaran najis, ada najis yang ringan, ada najis yang sedang, ada najis yang
berat. Hadis doif juga ada bagiannya, ada doif yang ringan, ada doif yang mutawassit, ada doif yang sadid, ya ikhwan. Contoh, kaqaulihim maksudnya seperti pernyataan mereka para ahli hadis. Kaqaulihim seperti pernyataan para ahli hadis. Jadi kalau ada hadis mengatakan begini, lagi menceritakan satu hadis, oh ini an fulan bin fulan, dia sebutkan fulanun fihi lin aw layyin, perawi yang ini nih fihi lin aw layyin, kau sebut fulan fihi lin atau fulan fihi layyin, saudara, maksudnya orang ini lin, layyin. Sebenarnya kalau dalam bahasa, secara bahasa lin layyin itu maksudnya lembut, saudara. Jadi orang ini agak lin, saudara. Nah, ini jangan terus dikatakan lembut di sini dalam pengertian sifat lembut, keras, bukan. Nah, kalau ada disebut seorang perawi itu lin atau layyin, itu isyarat bahwa perawi itu doif, tapi doifnya ringan. Doifnya ringan. Oh, ini fulan lin, oh fulan layyin. Itu menunjukkan bahwa si perawi itu, saudara, dia lemah, tapi lemahnya ringan. Kira-kira jelas gak? Terus kalau ada ulama hadis mengatakan fulan dhaif au katsirul ghalat, si perawi yang ini nih dhaif. Nah, kalau dia katakan dhaif, saudara, berarti si perawi tadi saudara lemahnya sedang. Nah, jadi kalau disebut lin, layyin itu masih di atas dhaif ya kawan. Kalau sudah disebut ini dhaif, ini bukan hadisnya, orangnya. Fulan orang ini dhaif, itu menunjukkan hadis riwayat dia, saudara, ad-dhaiful mutawassit, dhaif yang sedang. Atau disebut fulan katsirul ghalat, orang ini sering salah. Salah di sini maksudnya bukan berbuat dosa, bukan, sering salah. Umpamanya ngucapin hadisnya, nulisnya sering salah ini orang, saudara. Bukan dia ngebohong, bukan berbohong, bukan penipu. Katsirul ghalat, dia sering salah, sering khilaf, saudara. Nah, kalau ada seorang perawi hadis dikatakan oleh ulama hadis katsirul ghalat, dia sering salah, berarti dhaifnya dhaif mutawassit, dhaifnya sedang, saudara. Nah, ini perlu saya ingatkan, ini dhaif yasir dan dhaif mutawassit ini rame-rame dipakai oleh para ulama, saudara. Untuk urusan-urusan fadail dan lain sebagainya dipakai nomor 1 dan 2. Yang mereka perdebatkan yang nomor 3. Yang nomor 3 ad-dhaifus syadid, dhaif yang berat. Yang bagaimana? Kalau ada satu hadis, ulama mengatakan salah satu perawinya umpamanya atau beberapa perawi, oh perawi hadis ini si fulan talif atau halik, ini sih udah, ini binasa, udah ini jadi kalau udah disebut ini udah sirnanya rapuh, saudara, ini rapuh, ini binasa. Kalau sampai dinyatakan begitu, berarti dhaifnya dhaif yang berat udah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik. Ad-dhaif bisababi dabtir rawi, dhaif karena hafalan perawi, saudara. Ada dhaif dengan sebab kurangnya hafalan perawi. Faghalibuhu, kebanyakan, yu'tabar dhafan yasiran, saudara, au mutawassitan. Jadi kalau ada hadis dhaif karena apa? Oh, karena perawinya, saudara, hafalannya kurang bagus. Kebanyakan kalau karena hafalan kurang bagus, dhaifnya dhaif yasir dan dhaif mutawassit, bukan dhaif yang syadid, saudara. Tapi memang waqad yasil, kadang-kadang ada hadis ditolak karena jeleknya hafalan si perawi, bisa saja menjadi dhaifus syadid, tapi kebanyakan bukan syadid, kebanyakan yasir atau mutawassit. Kemudian ad-dhaif
bisababi adalatir rawi. Tapi kalau dhaif karena keadilan si perawi, adil di sini kesalehan. Ini berhubungan dengan tingkat kesalehannya nih. Fakulluhu syadidud dhaf. Jadi kalau udah satu hadis lemah karena saudara akhlak dari si perawi, karena perbuatan si perawi, karena perilaku si perawi, saudara, bukan soal hafalan. Emang perilakunya yang nggak bagus. Kalau sudah berkaitan dengan itu, semuanya dhaifun syadid. Nah, maka semua saudara kedhaifan yang disebabkan dengan kekurangan di dalam akhlak moral saudara, itu menyebabkan hadisnya menjadi hadis dhaif yang syadid, saudara. Bahkan waqad yasilu ilal hukmi alaihi bil wad'i. Bahkan kadang-kadang yang begini kalau sudah kelewatan bisa mencapai hadis maudhu, bisa mencapai hadis palsu. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi jangan main pukul rata, semua dhaif najis, semua dhaif kotor, semua dhaif tinggal, buang. Jangan beramal dengan hadis dhaif. Tunggu dulu, ahlus sunnah nggak begitu, saudara. Nah, kalau dia bukan ahlus sunnah terserah. Tapi jangan ngeracuni ahlus sunnah dengan pemikiran-pemikiran di luar ahlus sunnah. Indonesia ini mayoritas ahlus sunnah. Maka itu para dai-dai yang mau bicara hadis di Indonesia ikuti thariqahnya ahlus sunnah. Saudara, jangan mengikuti thariqahnya ahlul fitnah. Nah, jadi ada ahlus sunnah, ada ahlul fitnah. Ahlul fitnah itu tadi dikit-dikit gampang banget ngafirin orang, ngegoblokin orang, saudara, nyesatin orang. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya ingin tegaskan sekali lagi tadi bahwa hadis dhaif yang kalau sebabnya karena parahnya keadilan si perawi, semuanya dhaifnya berat, bahkan kadang-kadang bisa menjadi hadis maudhu. Nah, al maudhu sebagaimana tadi sudah saya katakan, hakikatnya laisa bihaditsin, bukan hadis. Tapi kalau ada yang mau sebut ini hadis maudhu, boleh saja. Secara lugha, secara etimologi nggak apa-apa kita sebut hadis maudhu. Karena kan tadi sudah saya sebut, memang ada ulama yang mengkategorikan hadis itu ada 4, sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Walaupun pada hakikatnya maudhu itu bukan hadis. Nah, apa sih itu yang maudhu itu, saudara? Huwa makhtalaqahu waftarahu wahidun minan nas wa nasabahu ila rasul sallallahu alaihi wasallam awis sahabi awit tabi'i. Jadi kalau ada sesuatu yang dikarang-karang, dibuat-buat, saudara, dari seseorang dan dinisbahkan kepada Nabi, atau dinisbahkan kepada sahabat Nabi, atau dinisbahkan kepada tabi'in, saudara, padahal Nabi nggak pernah bicara itu, sahabat nggak pernah menyatakan itu, tabi'in yang bersangkutan nggak pernah mengungkapkan itu, dicatut, saudara. Jadi dia catut nama Nabi, dia catut nama sahabat, dia catut nama tabi'in, disebut bahwa Nabi pernah bersabda begini, sahabat pernah berkata begini, padahal nggak ada hakikatnya, tidak ada faktanya, saudara. Itulah yang disebut hadis maudhu, saudara, palsu. Nah, ada yang bertanya, apa sih penyebab munculnya hadis palsu dulu? Nah, dulu di zaman-zaman dulu tuh apa sih penyebabnya hadis palsu itu muncul? Kok sampai ada masuk ke kitab-kitab? Kok ada masuk ke berbagai tulisan, saudara? Nah, ini hadis palsu ini banyak sebabnya. Yang pertama, adamuddin, karena yang melakukannya memang tidak beragama. Dia memang pengen merusak agama, saudara. Dia karang-karang hadis palsu. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada ulama hadis. Coba kalau ulama hadis nggak kerja, coba kalau ulama hadis tidak mengoreksi, coba kalau ulama hadis tidak menyeleksi, berapa ribu hadis palsu di sekitar kita. Yang Nabi nggak pernah ngomong, kita pikir Nabi ngomong. Yang Nabi nggak pernah ajarin, kita pikir Nabi ajarin. Rusak ini agama, ya ikhwan. Tapi alhamdulillah, ulama-ulama hadis dengan izin Allah
menyelamatkan kita dari fitnah sedemikian rupa, saudara. Sehingga sekarang, saudara, kita punya pedoman untuk membedakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu, yang bukan hadis. Kitab-kitab ulama berserakan, alhamdulillah. Jadi sebab pertama, adamuddin, memang yang melakukannya nggak punya agama, pengen ngerusak agama, saudara. Yang kedua, intisarun li madhhabin. Nah, kadang-kadang karena ta'assub kepada suatu madhab, begitu dua orang beda madhab berdebat, saudara, yang satu mau kalah, dia karang hadis palsu. Oh, ada hadisnya, Nabi mengatakan begini, padahal Nabi nggak pernah mengatakan begitu, saudara. Nah, ini terjadi pada saat terjadi dulu perselisihan antar madhab, saudara. Nah, itu orang-orang yang kurang-kurang beriman, bahkan orang-orang juhal kadang-kadang, saudara, ngarang-ngarang hadis hanya untuk membela madhabnya. Nah, makanya ta'assub, fanatik madhab itu bahaya. Jauhkan diri dari keta'assuban terhadap suatu madhab. Pegang kuat madhab Syafi'i, tapi jangan ta'assub. Jangan semua ulama madhab Syafi'i dianggap maksum, tidak punya dosa, nggak begitu. Nah, kalau ada saatnya pendapatnya lemah, hadisnya lemah, kita katakan lemah. Nah, kalau memang ada yang lebih kuat, kita ambil yang kuat. Itu berarti kita tidak ta'assub. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, ghalabatul jahal, karena kebodohan orang. Jadi ada orang-orang bodoh, seenaknya mereka bikin hadis, saudara. Dia pikir bikin hadis itu, saudara, nggak ada sanksinya, saudara. Nah, ini juga banyak terjadi. Yang berikutnya lagi adalah at-taqarrub lil hukam bimadhihim, untuk mendekatkan diri kepada penguasa dengan memuji-muji mereka, ngejilat. Jadi ada juga yang mau ngejilat penguasa, saudara, karang hadis. Oh, Tuan Sultan, ada hadisnya dari Nabi begini, kelihatannya Anda yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, dikarang-karang itu, saudara. Jangan kaget, saudara. Nah, jadi ini yang seperti ini terjadi. Jadi jilat menjilat ini memang berbahaya, sampai zaman sekarang juga berbahaya. Bagaimana nggak berbahaya, saudara? Nah, ada seorang tokoh begitu dipuja-puji langsung disebut ini seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Besoknya, wah, ini kali ini dia kayak Sayyidina Umar. Lusanya, oh, dia kayak Sayyidina Utsman ibn Affan. Lusanya lagi, dia kayak Ali ibn Abi Thalib. Belakangan begitu pengen lengser, dia kayak Nabi. Astagfirullahaladzim. Ada gak yang begini? Ada yang begini? Jadi nggak usah kaget. Dulu di zaman dulu juga ada yang ingin ngejilat sultan, ngejilat raja, saudara. Nah, cuman berkaitan dengan hadis, dia karang-karang hadis untuk memuji, saudara, menjilat para sultan yang berkuasa. Nah, jadi kalau zaman sekarang ada, nggak usah kaget. Emang dari sononya udah ada, ya kawan. Nah, cuman kita jaga diri kita, jangan sampai terjebak hal-hal seperti ini, insya Allah. Berikutnya, dalam urusan menjual barang, ada penjual cincin gak laku-laku, dia karang hadis. Barang siapa yang pakai batu akik ini akan begini, barang siapa yang pakai batu mira akan begini, barang siapa yang pakai batu ini dan itu akan begini dan begitu, saudara. Dia nggak bohong supaya apa? Barangannya laku. Nah, ada yang begini juga dari dulu ada, ya kawan. Nah, tapi jangan lupa juga kadang-kadang ada hadis palsu lahir dari niat yang baik, tapi caranya salah. Dia lihat orang udah jarang baca Quran, saudara, niatnya baik, dia karang hadis tentang fadhail Quran, saudara. Dia karang, dia tinggi-tinggikan, dia lebih-lebihkan, saudara. Tujuannya ngedorong orang supaya baca Quran, niatnya baik, tapi caranya salah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan barang siapa yang saudara berbohong, mencatut nama Nabi untuk ngarang suatu hadis seperti tadi, maka ambillah tempat tinggalnya di neraka. Nah, jadi niatnya baik tapi caranya salah. Makanya jangan kaget, hadis doif banyak sekali yang berkaitan dengan fadhailus suwar,
yang berkaitan dengan fadilah-fadilah surat-surat dalam Al-Quran. Bukan semua, bukan. Fadilah surat dalam Quran yang sahih juga banyak ya ikhwan. Yang sahih juga banyak, seperti fadilahnya surat Al-Baqarah, saudara, seperti fadilahnya surat Al-Fatihah, fadilahnya ayatul kursi, fadilahnya suratul ikhlas, al-muwaidzatun, semua sahih saudara. Tapi adalah fadilah-fadilah surat yang Nabi nggak pernah ngomong, sahabat nggak pernah menyatakan, tapi muncul. Makanya para ulama hadis mengatakan paling banyak saudara, yaitu hadis-hadis palsu itu berkaitan dengan fadilah-fadilah surat. Makanya kita harus lebih berhati-hati. Nah, itulah diantara sebab-sebab. Nah, sekarang kita bicara hukumnya. Hukmu, apa sih hukum hadis maudhu? Annahu batil, bahwa yang namanya maudhu itu batil saudara. Tahrumu riwayatu, haram untuk meriwayatkannya. Haram kita meriwayatkan hadis yang maudhu, illa kecuali litahdziri minhu, kecuali untuk memberi peringatan kepada umat supaya hati-hati. Dia bacakan itu hadis, dikasih tahu umat hati-hati ya, ini hadis maudhu, jangan dipakai. Boleh menyebutkan hadis maudhu untuk memperingatkan umat, boleh saudara. Litahdziri minhu atau ta'limu dzalik li ahli ilm, atau ada guru-guru yang sedang mengajarkan ilmu hadis kepada murid-muridnya, boleh sebutkan hadis maudhu, jelaskan sebagai contoh kepada murid-muridnya. Tapi di luar itu nggak boleh ya ikhwan. Jangan sekali-kali menggunakan hadis maudhu. Bagi yang tahu itu hadis maudhu, dia gunakan, dia dosa. Tapi bagi yang tidak tahu saudara, andai kata suatu ketika dia diberitahu bahwa yang disampaikan itu hadis maudhu, istighfar dan perbaiki, besok-besok jangan diulangi lagi saudara. Banyak saudara yang begini, banyak saudara, dai ustadz yang nggak tahu nilai hadis membawakan hadis, ternyata hadis maudhu, bukan dia sengaja menyebar hadis maudhu, bukan. Nah, kita jangan suudzon, dia tidak sengaja, cuman dia nggak tahu, dia nggak paham, karena dia tidak mempelajari ilmu hadis saudara, atau karena dia sering dengar itu hadis dibawa sama para dai, para ustadz, dia pikir itu sahih, dia pikir itu makbul, nah dia ikut membawakan saudara. Nah, kalau dia nggak sengaja itu lain persoalan. Saya yakin banyak yang membawakan ya memang karena nggak sengaja saudara, nggak tahu. Nggak semua orang belajar ilmu hadis saudara. Nah, karena itu sekali lagi, bagi yang tahu jangan lagi meriwayatkan hadis maudhu. Bagi yang nggak tahu, cari tahu. Nah, khususnya para ustadz, para dai, sebelum menyampaikan suatu hadis, tasabbut dulu, periksa dulu di kitab-kitab, periksa ini hadis maudhu atau bukan. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ya kawan. Jadi kalau nggak sengaja saudara ya cari tahu, begitu tahu, oh yang dulu saya sampaikan hadis maudhu, ya rubah. Ya astagfirullah, kita udah menyampaikan nggak sengaja, rubah, besok diperbaiki di depan umat bahwa hadis tersebut jangan digunakan lagi. Insya Allah. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Kepala masih kuat atau udah anget? Ini kepala yang anget apa perut nih yang anget nih? Sudah atau lanjut? Lanjut, masih jam berapa? Oh, masih jauh, masih setengah 11, setengah 12. Ya kalau salah kan diperbaiki ya. Setengah 11 salah, oh setengah 12. Kalau nggak diperbaiki jadi palsu tuh, ya khobar palsu tuh ya kawan. Baik, lanjut ya. Sekarang kita ingin tahu tentang lebih jauh al-maudhu. Al-maudhu itu adalah al-kadzab ala Rasulillah, bohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sahabatnya atau tabi'in. Nah, bohong itu ada dua macam saudara, mari kita lihat. Aqsamul kadzib, bohong itu ada macamnya. Yang pertama al-kadzib fi ahadits nas, bohong
Saudara, di dalam pembicaraan orang lain, bukan Nabi. Umpamanya si A mengatakan, oh kata si B begini, kata si C begini, dia bohong. Padahal si B, si C nggak pernah bicara begitu. Dia bohong dengan mengatasnamakan orang lain, saudara. Yang kedua, al-kadzab fi ahaditsir rasul, berbohong berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini istilah yang dipakai oleh ulama-ulama hadis, saudara. Kalau orang yang ketahuan oleh ulama hadis periksa, oh perawi ini suka bohong atas nama orang lain, gurunya nggak ngomong dibilang gurunya ngomong, temennya nggak ngomong dibilang temennya ngomong, dia bohong, saudara, dalam pembicaraan orang lain tapi bukan hadis. Maka biasanya para ulama hadis, saudara, menempatkan dia, mensifatkan dia, memberi gelar dia muttahamun bil kadzib. Dia tertuduh berbuat bohong. Jadi kalau Anda belajar hadis, ada mengatakan fulan muttahamun bil kadzib, orang itu tertuduh berbuat bohong. Artinya apa? Dia nggak disebut pembohong, cuma disebut tertuduh dia berbuat bohong, saudara. Artinya orang tersebut mutawaqqa muhtamal minhu. Orang tersebut, saudara, ada kemungkinan an yakdziba fi hadis Rasul. Kalau dia berbohong atas nama si A, si B, si C, si D, tidak menutup kemungkinan kalau dia juga berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya yang begini para ulama menyebut muttahamun bil kadzib. Walaupun nggak terbukti dia bohong atas nama Nabi, tapi karena dia terbukti membohongi atas nama orang, saudara, maka hadisnya ditolak, muttahamun bil kadzib. Kalau dia bisa bohongin orang atas nama orang, bukan nggak mungkin dia bohong juga atas nama Nabi. Siapa yang bisa jamin? Jadi orang ini nggak disebut kadzab, nggak, disebut muttahamun bil kadzib. Jadi dia terbukti bohong atas nama orang lain, walaupun belum terbukti dia bohong atas nama Nabi, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah sekarang al-kadzib fi ahaditsir rasul, dusta yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi. Nah ini diperiksa oleh ulama, berapa sering dia mengatasnamakan Nabi, berapa banyak hadis palsu yang dibuat sama dia, yang dinisbahkan kepada Nabi. Kalau ulama melihat didapatkan marrah atau marratain, oh dia baru sekali atau dua kali. Ada terbukti, oh ada satu hadis yang dibikin palsu, yang lain enggak, satu hadis itu yang palsu. Atau oh ada dua hadis yang palsu, saudara, dua kali dia ngebohong, maka orang tersebut disebut yakdzib atau yada'ul hadis, yada'. Jadi kalau ulama hadis mengatakan fulan yakdzib, orang tersebut berbohong. Gara-gara apa? Terbukti pernah berbohong satu atau dua hadis Nabi, saudara. Atau fulan yada', orang tersebut yada'ul hadis, yada', maksudnya orang tersebut, saudara, udah ngarang-ngarang hadis sekali atau dua kali. Jadi disebutnya yakdzib atau disebut yadha. Kalau antum belajar hadis tuh fulan yadha, fulan yakdzib dan seterusnya. Tapi kalau bil marrat, kalau dia bohongnya berkali-kali, sudah 3 kali lebih, saudara, terbukti, saudara, bahwa dia berbohong dalam 3 hadis atau lebih, saudara, maka orang tersebut akan disebut oleh para ulama fulan kadzab, dia pendusta, pembohong. Fulan wadda, itu orang yang suka ngarang-ngarang hadis, kadzab. Jadi kalau baru bohongnya sekali masih dibilang yakdzib, kalau berkali-kali kadzab. Ya sebetulnya sekarang begitu juga, kalau orang yang bohongnya tiap hari, pagi siang sore bohong melulu, kadzab. Namanya al kadzab, pagi bohong, siang bohong, malam bohong, saudara, bohong melulu, bukan yakdzib tuh, itu namanya kadzab.
Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi ini beberapa istilah sekedar kita tahu, saudara, ini pada umumnya istilah para ulama hadis begini. Jadi kalau besok membaca hadis, oh fulan yakdzib, kita tahu, oh ini maksudnya nih pernah berbohong atas nama Nabi nih sekali atau dua kali. Fulan kadzab, wah ini udah kelas kakap nih, ini memang bohongnya banyak nih. Nah, jadi kita tahu ya ikhwan. Nah, kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk pelajaran penting, saudara, soal hadis dhaif. Kita menemukan ada pernyataan para imam hadis yang zahirnya kelihatan kontroversial, kontradiktif, satu sama lainnya nggak sejalan. Nah, ini saudara, bagaimana ini menyelesaikannya? Contoh, saudara, di satu sisi ada yang mengatakan, saudara, bahwa hadis dhaif nggak bisa dipakai. Tapi di sisi lain ternyata banyak ulama yang memakai hadis-hadis dhaif, saudara. Nah, ini kalau ada tanakut semacam ini bagaimana? Mari kita lihat. Saya tunjukkan ya, Pak. Dua kondisi, saudara, yang perlu penjelasan. Kalau kita buka kitab-kitab hadis, banyak ulama hadis mengatakan yang nomor satu, saudara, mereka mengatakan al hadis yang qasim ila qismain. Hadis itu terbagi menjadi dua, makbul wa mardud. Ada hadis makbul yang diterima, ada hadis mardud yang ditolak. Al makbul, yang dimaksud dengan hadis makbul, kata para imam hadis, adalah sahih atau hasan. Hadis sahih atau hasan atau ma yusbihuhuma, atau yang sepertinya. Maksudnya sepertinya, kadang-kadang saudara, para ulama berbeda menggunakan istilah. Kadang-kadang dia gunakan sahih hasan, tapi kadang-kadang suatu ketika dia gunakan kata jayyid. Hadal hadis jayyid. Ada kadang-kadang dikatakan hadal hadis qawi. Ada lagi yang mengatakan hadal hadis sabit. Ada lagi yang mengatakan hadal hadis soleh. Ada lagi yang mengatakan hadal hadis mujawwad. Saudara, ini kalimat-kalimat yang digunakan tadi semuanya maksudnya hadis makbul. Jadi hadis makbul itu para ulama berbeda-beda menggunakan istilah. Ada yang sebut sahih, hasan, jayyid, qawi, sabit, soleh, mujawwad, dan lain sebagainya. Itu semua makbul. Sedangkan mardud, kata ulama-ulama hadis, huwa dhaif bi atsamihi, yaitu hadis dhaif dengan segala macamnya. Jadi semua hadis dhaif itu mardud, ditolak. Nah, karena ada ungkapan seperti ini di beberapa kitab hadis, itulah sebabnya ini dipakai dalil oleh kelompok-kelompok yang sekarang nyerang-nyerang hadis dhaif. Mereka bilang ini di kitab mustalah begini, ini di kitab hadis begini. Yang namanya dhaif mardud. Semua jenisnya mardud, ditolak, udah tinggal. Jadi dia hanya memakai, yaitu satu pernyataan dari beberapa ulama yang ada di kitab-kitab mustalah, langsung dijadikan dalil. Sementara yang kedua, saudara, kita dapatkan juga pernyataan-pernyataan ulama. Nanti saya akan jabarkan, nggak kurang dari 50 ulama besar, saudara, yang menyatakan al haditsud dhaif, saudara, bahwa hadis dhaif itu yu'mal bihi, boleh diamalkan. Dalam hal apa? Fil fadail wal manaqib, dalam urusan cerita keutamaan-keutamaan, saudara. Begitu juga manaqib, cerita-cerita baik, saudara. Nah, begitu juga watarhib, dalam rangka untuk memberikan motivasi atau memberikan peringatan. Wazuhud wal adab, atau dalam urusan zuhud dan adab.
Imam Ahmad punya kitab judulnya Az-Zuhud, di dalamnya banyak hadis dhaif ya kawan. Berarti apa? Berarti Imam Ahmad menggunakan hadis dhaif dalam urusan zuhud. Dan Imam Ahmad sendiri pernah mengatakan nggak apa-apa pakai hadis dhaif dalam fadail. Nah, kemudian kita lihat lagi, begitu juga fi thawab wal iqab. Hadis dhaif juga banyak digunakan cerita tentang besarnya ganjaran, besarnya siksaan saudara, atau beratnya. Nah, kemudian wal mau'izah wad du'a, banyak hadis dhaif dalam mau'izah, dalam bentuk nasihat-nasihat. Nah, begitu juga dalam bentuk doa, banyak doa-doa diambil dari hadis dhaif ya ikhwan. Nah, kemudian wal maghazi wal ihtiyat, begitu juga dalam urusan cerita perang di zaman Nabi, banyak hadis dhaif. Begitu juga ihtiyat, hadis dhaif yang tujuannya supaya ahwat, kita ngambil yang lebih aman saudara, atau waraqaiq wa tarkhis saudara, dan seterusnya. Atau hadis-hadis dhaif yang menunjukkan keringanan-keringanan saudara. Nah, jadi pernyataan nomor 1 ada dalam kitab-kitab hadis, pernyataan nomor 2 juga ada dalam kitab-kitab hadis. Nah, kalau melihat begini, jangan kita ambil yang satu lempar yang lain, nggak begitu saudara. Tapi di sini saudara, berarti di sini ada sesuatu yang kita harus ngambil kesimpulan. Ini at-tanaqud zahiri, ini tanakutnya, kontradiksinya hanya zahirnya saja. Sebetulnya satu sama lain saling menjelaskan, menyempurnakan, melengkapkan, bukan kontradiktif berlawanan. Nah, makanya Syekh Muhammad Awwamah menyebutkan sebagai berikut. Beliau katakan, innal haditsal maqbul hujjatun, sesungguhnya hadis yang makbul, yang sahih, yang hasan, yang tadi sudah kita pelajari saudara, semuanya adalah hujjah, dalil, dasar argumentasi. Wadzalika, yang demikian itu ba'dan nazar, setelah pemeriksaan, wa tubayyanu salamatuhu, dan menjadi jelas setelah periksa, jelas bagaimana hadis tersebut lolos selamat minan naqaratil isnadiyah wal matniyah. Setelah diperiksa ternyata tidak ada suzuznya. Jadi beliau katakan hadis makbul hujjah saudara, sebagaimana disebutkan di nomor 1 tadi, hadis sahih, hasan, itu semua makbul hujjah. Wal hadisud dhaif saudara, adapun hadis yang dhaif mardudun anil hujjiyah, ditolak sebagai hujjah saudara. Wadzalika, tapi yang demikian itu ba'dan nazar, setelah pemeriksaan dan setelah kejelasan, wa tabayyun adami salamatihi minan naqaratil isnadiyah wal matniyah. Nah, setelah diperiksa dulu dan setelah jelas kalau itu memang nggak selamat daripada suzuz saudara. Tapi kalau dia selamat dari suzuz saudara, dia bisa jadi hujjah saudara. Walam yu'tadat bi mutaba'at wa sawahid tuzil nakarata, setelah diperiksa dia nggak selamat dari nusus. Setelah diperiksa dia tidak punya mutaba'at, dia tidak punya syawahid saudara. Nah, kalau seperti itu kondisinya hadis dhaif tadi, ya mardudun anil hujjiyah. Tapi kalau kondisinya tidak begitu, lain lagi ceritanya. Nah, jadi Syekh Muhammad Awwamah mau menjelaskan bahwa yang nomor 1 itu ada konteksnya, yang nomor 2 juga ada konteksnya. Keduanya bicara dalam konteks yang berbeda, bukan kontradiktif, bukan berlawanan, bukan bertentangan, tapi bicara dalam konteks yang berbeda. Nah, gimana kira-kira, jelas tidak? Udah berapa derajat nih kepalanya nih? Ya bukan, satu kitab mau dihabisin satu pelajaran, gimana ceritanya? Ini barusan kalau kita kuliah-kuliah udah 1 semester lebih tuh. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Paham? Baik, saya lihat dulu. Sebentar lagi kita selesai saudara. Saya tambah 1 saja
saudara, sebagai contoh, saya tidak selesaikan hari ini. Mari kita lihat namudzijan mutabayinan fi hukmil amal bil hadis dhaif. Ada dua contoh yang saling bertentangan di dalam menghukumkan beramal dengan hadis dhaif. Nah, ini pertentangannya hakiki, bukan kayak tadi. Nah, kalau tadi tanakut zahiri, cuman zahirnya aja bertentangan, ternyata enggak, konteksnya berbeda. Tapi kalau ini benar-benar bertentangan. At-tanaqudul haqiqi, pertentangan yang jelas dan nyata, tak teringkari, bainan Nawawi wal Albani, antara pernyataan Imam Nawawi dan Syekh Albani. Nah, mari kita lihat saudara, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan apa yang dikatakan oleh Syekh Albani. Kita bandingkan saudara. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu yang wafat tahun 676 Hijriah, dalam muqaddimah kitab Al-Adhkar. Jadi Imam Nawawi mengarang satu kitab, beliau kumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan aneka ragam jenis zikir, ya ikhwan. Disebutlah judul kitabnya Al-Adhkar. Nah, di dalam muqaddimahnya Imam Nawawi mengatakan sebagai berikut: qala al-ulama'u minal muhadditsin wal fuqaha'i wa ghairihim. Telah berkata para ulama dari ahli hadis dan ahli fikih dan selainnya. Jadi Imam Nawawi menginformasikan kepada kita bahwa para ulama hadis, para ulama fikih dan lainnya sudah menyatakan. Apa pernyataannya? Yajuzu wa yastahibbul amal fil fadail. Jadi dikatakan yajuz, boleh, wa yustahab, dan disukai, boleh dan disukai al amal, yaitu melakukan amal-amal fil fadail, di dalam keutamaan suatu amalan, wa targhib wa tarhib, baik dalam hal-hal memberi motivasi, anjuran ataupun peringatan, bil haditsid dhaif, dengan menggunakan hadis dhaif. Ini kesaksian siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi bukan hanya ahli fikih, beliau juga ahli hadis. Saudara, luar biasa Imam Nawawi. Saudara, jadi beliau katakan para fuqaha, para ahli hadis dan selain mereka sudah menyatakan boleh dan disukai mengamalkan hadis dhaif dalam fadail, targhib dan tarhib. Ada lanjutannya, malam yakun maudu'an, selama dhaifnya tidak mencapai palsu. Selama bukan hadis palsu, boleh pakai hadis dhaif. Kata siapa? Imam Nawawi. Wa ammal ahkam kal halal wal haram wal bai' wan nikah wat talaq wa nahwa dzalik. Adapun kata Imam Nawawi, tapi diingatkan Imam Nawawi, dalam urusan hukum halal haram, jual beli, nikah, tolak, ini hukum-hukum yang sangat ketat ya ikhwan, dan yang sepertinya fala yu'mal fiha illa bil hadis sahih awil hasan. Tapi dalam urusan-urusan hukum halal haram, nikah, jual beli, talak, jangan dipakai hadis kecuali yang sahih dan hasan. Saudara, illa, kecuali an yakuna fihtiyati fi ihtiyatin fi syai'in min dzalik, kecuali boleh juga pakai hadis dhaif dalam perkara-perkara tersebut, mau dalam perkara halal kayak haram kayak dalam jual beli, nikah, tolak, kalau tujuannya untuk ihtiyat, jaga-jaga, kehati-hatian. Nah, kalau untuk kehati-hatian, oh ini hadis sahih katakan begini, yang hadis dhaif mengatakan begini, tapi yang dhaif nih lebih aman, lebih ikhtiyat, boleh dipakai saudara. Nah, kemudian beliau katakan lagi, kama idza warada haditsu dhafin bi karahati ba'dil buyu, beliau contohkan seperti ada hadis-hadis dhaif
yang menceritakan tentang sejumlah transaksi jual beli yang makruh, saudara. Hadisnya dhaif, bilang itu jual beli makruh, saudara. Ya lebih baik pakai aja, ihtiyatan. Nah, daripada nanti kita jatuh ke pekerjaan ini bukan halal haram, ini soal makruhat. Nah, artinya apa? Imam Nawawi memberikan isyarat dalam makruhat boleh, saudara. Kemudian awil ankihah, atau beberapa jenis nikah yang dimakruhkan, ya ikhwan. Fa innal mustahab an yatanazzaha anhu walakin la yajib. Jadi disukai untuk kita menjaga diri dengan hal-hal ihtiyat dalam perkara-perkara yang makruh tadi, saudara, tapi nggak wajib. Tapi tidak wajib. Mau dipakai tuh hadis boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, berarti menurut Imam Nawawi dalam Fadhail, Targhib, Tarhib dan sejenisnya, hadis dhaif boleh nggak dipakai? Boleh tidak digunakan? Boleh, saudara. Ini bukan sembarang orang Imam Nawawi, saudara. Dia imam dalam fikih, imam dalam hadis, saudara. Baik, sekarang yang kedua. Qala Syekh Albani. Nah, Nasiruddin Albani, ini bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia. Kadang-kadang dibagi-bagi gratis di mana-mana, saudara. Dibagi-bagi gratis di mana-mana. Hati-hati, saudara. Yuk kita lihat pernyataannya. Beliau mengatakan fi muqaddimah, di dalam pembukaan kitabnya yang berjudul Silsilatul Ahadits Dhaifah wal Maudu'ah, yaitu silsilah hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Perhatikan semua, jangan ada yang ngobrol. Perhatikan, ini terakhir, sebentar lagi kita tutup, nanti bulan depan baru kita sambung lagi, insya Allah. Nah, perhatikan apa yang dikatakan Syekh Albani, saudara. Beliau mengatakan minal masaibil uzma, daripada musibah terbesar, allati nazalat bil muslimin, yang turun menimpa orang-orang Islam, minal usuril ula, dari abad-abad permulaan. Itu kalau minal usuril ula berarti termasuk saudara sahabat, tabi'in, tabi'in. Terus apa dikatakan? Termasuk musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin di abad-abad permulaan, intisarul ahadits dhaifah wal maudu'ah bainahum, tersebarnya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif di tengah-tengah mereka. Saya berhenti sampai di sini dulu. Ini kalimat berbahaya ini, saudara, karena menyamakan hadis maudhu dengan hadis dhaif. Sama-sama dianggap musibah kubro, musibah terbesar. Padahal hadis maudhu dengan hadis dhaif beda. Hadis maudhu palsu, hadis dhaif tadi sudah kita ingat bisa naik menjadi hasan, saudara. Kalau hadis palsu nggak bisa menjadi hadis hasan atau sahih, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi menyebarnya hadis dhaif di tengah para ulama di zaman permulaan, ini musibah terbesar, kata Albani. Kemudian dikatakan la astathni ahadan minhum, saya tidak mengecualikan satupun daripada mereka. Ulama-ulama dulu tuh, kata Albani, saudara. Nah, itu ulama-ulama dulu tuh, saudara, mereka semua terkena musibah dengan apa? Menyebarnya hadis maudhu dan hadis dhaif. Saya tidak mengecualikan satupun dari mereka, walau kanu ulama'ahum, walaupun termasuk ulama-ulama mereka, saudara. Nah, illa man sya'allahu minhum, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Di antaranya, kata Albani, min a'immatil hadis wa nuqadih, yaitu dari para ulama-ulama hadis dan para pendalamnya yang kritis, saudara. Kal Bukhari wa Ahmad wa Ibnu Ma'in wa Abi Hatim Ar-Razi. Jadi Albani mengatakan semua ulama-ulama dulu di abad-abad pertama terkena musibah yang terbesar. Kenapa? Karena tersebarnya hadis-hadis maudhu dan hadis dhaif di tengah mereka. Saya nggak celakan di antara mereka. Artinya Albani, saudara, di sini menyebutkan para ulama tersebut semuanya ikut menanam saham akan tersebarnya daripada hadis maudhu dan hadis dhaif. Dan beliau mengatakan kecuali yang dijaga, dipilih oleh Allah.
Di antaranya Imam Bukhari, Ahmad dan seterusnya. Dia ingin memberi pesan bahwa Imam Bukhari dan Ahmad, saudara, itu nggak pernah meriwayatkan hadis dhaif. Tadi sudah saya katakan, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan dalam kitab Birrul Walidain banyak meriwayatkan hadis dhaif. Karena Imam Bukhari melihat dalam pekerjaannya tersebut hadis dhaif boleh digunakan untuk adab, untuk soal birrul walidain. Siapa bilang Imam Bukhari tidak menuliskan yaitu hadis dhaif, saudara? Nah, jadi di sini pengecualian Albani pun nggak tepat. Apalagi Imam Ahmad. Imam Ahmad tadi sudah kita sebut dalam kitab Zuhud juga meriwayatkan hadis dhaif, saudara. Tapi jangan terus dibilang ini musibah besar, ulama ikut menyebarkan hadis dhaif. Lo menyebarkan hadis dhaif gak dosa. Apalagi hadis dhaif yang yasir dan mutawassit. Lah kok dari segi keilmuan yang di dalamnya diakui oleh para muhaditsin dan para fuqaha disebut musibah besar. Nah, makanya jangan kaget. Albani ini termasuk salah satu saat saudara di zamannya yang berkampanye buang semua hadis dhaif, tolak semua hadis dhaif, singkirkan semua hadis dhaif. Jadi saya nggak kaget kalau di Indonesia yang berpegang kepada riwayat-riwayat Albani punya pendapat sama. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, saudara. Malah ada yang baru, guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Ada lagi yang lebih baru lagi, guru kencing berdiri, murid minum kencing guru. Udah kacau ini zaman, kacau tidak? Makanya hati-hati menjadi guru dan hati-hati mencari guru. Jadi guru hati-hati, jangan ngawur, nanti muridnya lebih ngawur. Dan murid cari guru hati-hati, saudara. Kalau salah guru nanti ngawur cara berpikir kita. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sampai di sini dulu. Bulan depan insya Allah kita masih ada kesempatan sebelum Ramadan di bulan Sya'ban sekali lagi. Siap bulan depan? Siap. Udah segini aja cukup atau lanjut? Tapi bawa buku semua. Bawa buku, atau nanti kalau betul-betul yang belajar nih, saudara yang ikut nanti diatur sama Habib Hanif dan Habib Muhammad bagaimana supaya mereka bisa dapat kopinya. Ini kan bisa kita cetak nih, tapi nggak boleh dicetak dulu sebelum dipelajari. Nah, jangan belajar enggak main pegang aja tuh buku. Anda nggak belajar dulu. Oh, ini begini. Jadi begitu pegang bukunya paham kita ya, ikhwan. Insya Allah nanti ringkasan ini bisa kita cetak, bisa disebarluaskan. Bagaimana teknisnya nanti biar Habib Muhammad sama Habib Hanif yang mengatur. Insya Allah. Tapi belajar dulu. Yang nggak belajar enggak. Nanti Habib Hanif katanya punya alat deteksi tuh. Mana yang belajar, mana yang enggak. Wallahu a'lam. Karamatul atas. Baik, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Catat apa yang kita dapatkan hari ini. Nanti bulan depan setelah kita teruskan, boleh kita tanya jawab. Bulan depan setelah tuntas ini sampai slide terakhir, kalau ada yang punya pertanyaan silakan sampaikan pertanyaannya. Insya Allah. Itu saja. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.